Berpuasa adalah menahan diri, demikian dinyatakan para ulama. Salah satu hal yang membatalkan puasa dan mesti harus dihindari adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh yang terbuka secara sengaja. Menurut bahasa fikih, sesuatu yang masuk ke dalam lubang tubuh yang terbuka dan dapat membatalkan puasa ini disebut sebagai ain. Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan dalam Fathul Wahhab, ain ini adalah benda apapun, baik makanan, minuman, atau obat. Kebanyakan benda yang kita tahu membatalkan puasa, berwujud padat atau cair. Nah, bagaimana jika wujud gas, asap, atau uap? Asap dan uap, ternyata dianggap mayoritas ulama tidak membatalkan puasa jika dihirup. Karena itulah puasa kita tidak batal dengan menghirup uap masakan yang beraroma. Begitu pula dengan menghirup asap kemenyan atau minyak angin, juga dinilai tidak membatalkan puasa. Namun, di balik asap dan uap yang disebut tidak membatalkan puasa, ada satu substansi yang sedikit rumit dipaparkan, yaitu soal rokok. Apakah mengisap rokok membatalkan puasa? Banyak masyarakat Indonesia merokok setiap harinya. Perilaku merokok, Anda tahu, tentu adalah membakar tembakau yang telah dilinting, untuk kemudian diisap dan diembuskan asapnya. Kendati tampaknya hanya mengisap, merokok dalam bahasa Arab disebut syurbut duhan, atau jika diartikan secara literer artinya minum atau mengisap asap. Karena nama merokok secara adat adalah asis syurbu, serta perilaku yang tampak adalah mengisap. Selain soal definisi, diskusi lebih lanjut seputar hukum merokok saat puasa juga berasal dari pertanyaan, apakah asap yang diisap dari rokok itu termasuk ain? Salah satu ulama mazhab Syafi'i bernama Syekh Sulaiman Al-Ujaili menyebutkan dalam kitabnya Hasyiatul Jamal. Dan termasuk dari ain, hal yang membatalkan puasa, adalah asap, tetapi mesti dipilah. Jika asap uap itu adalah yang terkenal diisap sekarang ini, maksudnya tembakau, maka puasanya batal. Tapi jika asap uap lain, seperti asap uap masakan, maka tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat yang mutamat, dirujuk ulama karena kuat argumentasinya. Begitu pula dalam Tuhfatul Muhtaj dinyatakan bahwa asap tembakau yang diisap itu membatalkan puasa. Penulis kitab tersebut, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, menyebutkan bahwa rokok dianggap membatalkan puasa karena memiliki sensasi tertentu yang dapat dirasakan dari kandungan tembakaunya. Lihat Ibnu Hajar Al-Haytamin, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, Mesir. Berikut keterangan dalam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Zain. Sampainya, ain ke tenggorokan dari lubang yang terbuka secara sengaja dan mengetahui keharamannya itu membatalkan puasa, seperti mengisap asap yang dikenal sebagai rokok. Dapat juga dipahami, mengapa orang yang terpapar asap rokok perokok pasif tidak membatalkan puasa. Batalnya puasa hanya jatuh bagi sang perokok saja, karena yang melakukan syurbut duhan adalah perokoknya. Orang di sekitarnya hanya menghirup asap yang diembuskan perokok.